Mekar bersemi, mewangi, merebak pagi, berseri, menggetarkan isi sukma kalbuku. Sebening embun tatapmu bagai menggoda. Setiap yang memandang untuk memilikimu. Ada cinta yang suci, lembut di matamu, tak kasih yang tulus, mengembang di senyummu. Engkau tawarkan kedamaian, dirimu tumbuh indah bagai mawar mekar. Ramadan gimana, Pak? Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa. Akhir-akhir ini dia memang sering lamun, Pak. Apa yang dia lamunkan? Semua permintaannya sudah Papa penuhi. Saya mesti dapatkan cinta Nita. Apalagi yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan saya, Roy? Bagaimana kamu bisa yakin itu ibu kamu? Tadinya saya ragu. Tapi ketika melihat KTP-nya... Dini hari kok udah pulang sih? Iya. Kita ke SeaWorld yuk. Akhirnya sama Mama kan belum pernah ke sana. Lain waktu ya. Soalnya saya lagi nggak enak badan. Lagi pusing. Lihat deh, Ma. Nyebelin deh dia. Halo, Pak. Halo. Ada apa ini? Kok ceria sekali? Ramadan sudah siuman. Iya, Ramadan sudah sadar. Dan ada berita yang lebih menggembirakan lagi, Pak. Ramadan bertemu dengan ibu kandungnya, Pak. Ibu kandungnya? Iya, itu sebabnya dia sampai ketabrak mobil, Pak. Karena tanpa sengaja dia telah disenggol oleh seorang ibu-ibu. Dan dia merasa bahwa ibu itu adalah ibu kandungnya, Pak. Itu namanya naluri seseorang yang sangat merindukan ibunya. Tapi, Pak, Ramadan telah menemukan KTP ibu itu yang terjatuh, Pak. Dan waktu dia melihat foto dan namanya, dia yakin betul itu adalah ibu kandungnya, Pak. Namanya Nadira Mardani. Lalu Ramadan tahu di mana alamatnya. Itulah persoalannya, Pak. Waktu dia ketabrak mobil kan banyak orang yang mengangkat dia. Akhirnya KTP itu hilang, nggak tahu kemana. Pak, kita harus bantu dia mencari ibunya kembali, Pak. Ya, kita pasti bantu dia. Tapi harus sabar, karena tidak tahu alamatnya. Papa akan senang sekali kalau bisa bertemu dengan keluarganya. Jadi jelas asal Ramadan. Sebenarnya selama ini Papa agak merasa risih mengambil Ramadan sebagai menantu tanpa mengetahui asal usulnya. Bapak baik sekali. Nita nggak tahu harus bagaimana membalas budi Papa. Sudarto, kamu harus segera melenyapkan Ramadan. Ena, Iya, Pak. tolong kemari sebentar. Baik, Pak. Masuk. Ada apa, Pak? Duduk deh.
Coba kamu baca. Ada satu kalimat yang kurang dari konsep yang Papa kasih. Saya minta maaf, Pak. Saya akan coba untuk mengulangi kembali. Kalau kamu memang sakit, mestinya kamu ngajuin izin. Kalau perlu, kamu bisa datang ke dokter pribadi saya. Dan saya bisa kasih surat buat kamu. Tidak usah, Pak. Terima kasih banyak. Saya akan mencoba untuk mengerti kembali. Terima kasih banyak. Permisi. Mama nggak yakin Ari mau kembali sama kamu. Kalau dia punya itikat yang baik, dia pasti datang. Atau paling tidak menelpon. Ana yakin, Ma. Ari pasti datang. Kapan? Setelah semua orang tahu bahwa Ena sudah hamil tanpa suami. Kita tidak bisa memalingkan muka dari cemoohan tetangga. Ana tidak peduli sama mereka, Ma. Tapi Mama peduli. Karena Mama dan kamu juga adalah anggota masyarakat. Kita tidak bisa memisahkan diri dari norma-norma yang ada. Hanya ada satu jalan keluar. Mungkin kamu berat untuk menanggungnya. Maksud Mama? Digugurkan? Ma, apa Mama sadar dengan apa yang Mama inginkan? Aina sudah dosa. Aina hamil di luar nikah. Aina tidak mau menambah dosa lagi dengan membunuh bayi ini, Ma. Tidak, Ma. Aina tidak pernah mau melakukan itu. Biar dosa ini Aina yang tanggung sendiri. Aina sudah cukup sakit, Ma. Aina tidak mau menambah dosa dengan pembunuhan. Tapi ini aib, Ena. Aib. Kamu sudah mencoreng muka Mama dengan kotoran busuk. Aina tahu, Ma. Tapi benih ini ada karena cinta, Ma. Saya nggak mau menghilangkan itu. Saya yakin Ari pasti datang kemari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ma. Saya tahu dia, saya kenal Ari. Kamu berada di pihak yang lemah. Kamu hanya bisa meminta belas kasihan untuk dikawini. Dan itu harus kamu tanggung. Kamu juga harus siap untuk diperlakukan sebagai perempuan yang tidak hormat. Karena kehormatan yang kamu miliki sudah kamu obral dengan gampang. Maafkan Aina, Ma. Dia telah menghancurkan harapan Mama. Ari. Ari. Aku tahu kamu pasti datang. Aku kangen sekali sama kamu. Kenapa kamu nggak mau telepon aku? Kamu jangan nangis dong, Ren. Karena aku sulit sekali mendapatkan hubungan dari Waka Buba kemari. Aku juga sudah nggak tahan ingin ketemu kamu. Aku udah berapa kali hubungi kamu di Bogor, tapi nggak ada orang yang
tahu kan? Sampai aku minta tolong temanku untuk datang ke Bogor dan ternyata rumah kamu kosong. Sorry. Rupanya ayahku menginap di Bandung. Dan seluruh keluargaku diajak semua. Tapi aku justru tahu dari WK Bubak. Mereka mengirim telegram untukku. Tapi aku mendapati janji kan bahwa aku pasti kembali. Ayo. Apaan kamu? Jangan. Aina, aku kangen sekali. Setiap malam aku selalu gelisah mikirin kamu. Ya tapi jangan. Aku dulu melakukan karena aku lepas kontrol, Ari. Jangan kuno, Aina. Mau gadis modern. Aku hamil, Ari. Aku mengandung anakmu. Kamu harus segera menikahi aku. Aku bukan orang tua lain. Jadi sebaiknya kamu tidak perlu berusaha membuatku untuk mengerti. Problem yang kamu alami itu bukan yang pertama kali terjadi di dunia ini. Bukan soal yang rumit. Jadi, kamu anggap kehamilanku ini adalah masalahku sendiri. Kamu kejam, Ari. Aku akan menanggung malu yang luar biasa. Aku mohon kamu ngerti. Maaf, Aina. Saat ini jangan ganggu saya. Saya sibuk sekali. Saya punya problem sendiri yang jauh lebih penting. Gugurkan saja kandunganmu itu. Begitu mudah. Begitu simpel orang modern seperti kamu membunuh rahim yang tidak berdosa. Bayi ini berhak hidup, Ari. Kamu yang selama ini aku bayangkan sebagai seorang satria yang berani bertanggung jawab pada perbuatannya ternyata tidak lebih dari seorang pengecut. Aku hanya membantumu untuk memecahkan persoalanmu yang membingungkan. Selanjutnya, terserah kamu. Baik. Kamu memenangkannya, Ari. Aku semakin yakin bahwa setiap kejadian seperti ini wanita selalu di pihak yang kalah. Aku mohon. Mama ingin sekali ketemu dengan kamu. Mama ingin tahu siapa ayah dari bayi yang aku. Oke. Tapi tidak sekarang. Mungkin besok atau lusa aku akan ke rumahmu. Kamu janji? Iya. Roy, saya udah pulang dari rumah sakit, Roy. Oh ya? Syukur deh. Terima kasih ya atas bunganya ya. Bunga? Bunga yang mana? Alah, kamu kok teganya sih meninggalkan bunga sebagus itu? Kamu kenapa nggak masuk aja? Kan kita bisa ngobrol dengan tenang. Lu nggak usah ngada-ngada deh. Gue tuh nggak ke rumah sakit. Nggak usah kecil hati, Roy. Dokter yang kamu tanyain itu kan cerita sama saya. Roy, saya ingin mengatakan. Dan, gue nggak mau dengar omong kosong lu. Mendingan lu terus terang. Apa maksud lu nelfon gue? Saya benar-benar menganggap kamu sahabat sejati. Kok kelihatannya ceria amat? Ada apa? Mah, Ain tadi ketemu sama Ari. Katanya dia mau kemari. Ya, tapi nanti kalau urusannya udah selesai. Syukurlah. Mah, Aina tuh udah yakin. Ari tuh nggak mungkin mau nipu Aina. Nah, ada apa lagi? Doa Mama sudah dikabulkan Tuhan. Tuhan sudah menghindari Mama dari rasa malu karena aib.
Mama mau minta Ari untuk segera menikahimu agar beban Mama semakin berkurang. Mama kenapa jadi sedih gini? Kalau kakakmu Ramadan ada di sini, pasti dia yang memenuhi segala kebutuhan pernikahanmu. Mama mulai lagi deh. Kalau Mama berandai-andai soal Mas Ramadan, pasti buntut-buntutnya tuh Mama jadi sakit. Udah deh, Ma. Kan Mama sendiri yang ngajarin Ain supaya pasrah sama nasib. Ya kan, Ma? Bulan depan, mungkin Jaya baru di sidang, Pak. Dan sekarang saya juga masih belum berani, Pak, untuk besuk. Soalnya, saya dengar reserse yang menangkapnya dulu masih terus menyelidiki kasus Jaya, Pak. Kasihan anak itu. Sebenarnya kuncinya ini. Dia dapat membuka gembok sekuat apapun, Ari. Tapi menjadi masalahnya sekarang, bagaimana kita mendapatkan uang itu? Cobalah kau bantu, Ari. Kasihan kakakmu. Kelihatannya agak sulit, Pak. Saya rasa kalau ini dipajang di surat kabar, kurang jelas kan? Saya akan coba bikin lagi, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa sesuai sama aslinya. Boleh. Bikin saja dulu lukisannya. Bagaimana luka-lukamu? Sudah mulai agak baik kan, Pak? Kalau sudah memungkinkan, secepatnya kamu harus ke kantor. Rencana saya, kamu tidak hanya memegang anak perusahaan, tapi main holdingnya sekaligus. Artinya, kamu harus memulai belajar bisnis holding, sehingga kesinambungan kepemimpinan tidak terputus. Mestinya secepatnya kalian harus menikah. Kenapa harus terburu-buru, Pak? Saya tidak bisa menjelaskan apa alasannya. Tapi saya ingin agar ibu saya bisa hadir dalam acara pernikahan kami. Dan saya punya firasat pasti ketemu. Iya, Pak. Nggak apa-apa kalau kita nunggu berapa bulan lagi. Kalau begitu, paling tidak kalian harus bertunangan dulu. Papa menghindari kunjungan orang kalau melihat Ramadan sudah tinggal di lingkungan kita. Tapi, Pak, saya tidak mau mendengar alasan penolakan. Kalian harus setuju. Hari pertunangan itu adalah hari terakhir kamu melihat dunia. Senyumlah kamu sepuas-puasnya, Dan. Halo, Saksana. Kemana saja Pak Ranadi? Beberapa kali saya telepon ke rumah, tapi nggak pernah ada yang ngangkat. Ya, sementara ngungsi, Bung. Anak saya si Ari harus menyelesaikan sekolahnya dulu, Bung. Oh, kok tahu-tahu Bapak menelpon saya? Sepertinya ada yang beritahu ya, bahwa saya mencari Pak Ranadi. Itu kebetulan saja. Bung, aku mau minjam uang untuk menebus anak saya. Kalau begitu cocok Pak Ranadi. Nggak usah pinjam. Tapi kebetulan ada proyek. Ya, untuk menyingkirkan duri dalam daging yang dialami kolega saya. Beres. Kapan kita ketemu? Gimana kalau besok malam? Di restoran biasa. Saya akan ajak teman saya itu. Sekalian saya akan minta perskotnya. Ya, asal tahu saja. Harganya beda dengan saya menjadi debt collector, Bu. Pak Ranadi bisa taruh-menarung sendiri. Oke, Pak? Besok malam kita ketemu. Pak Darto, beres Pak. Besok malam kita ketemu. Kalau bisa, bawa uang dan foto orang yang mau disingkirkan itu.
Mekar bersama